Electronic money atau uang digital adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya, transaksi e-money membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer. Pengguna uang elektronik harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang disimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali atau top up. Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Selanjutnya adalah manfaat uang elektronik. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembali dalam bentuk barang seperti permen akibat pedagang yang tidak mempunyai uang kembali bernilai kecil atau receh. Yang ketiga, sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lainnya. E-money juga memiliki resiko. Resiko tersebut adalah yang pertama, resiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit. Yang kedua, risiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan uang elektronik. Seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempel 2 kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan e-money. Kelebihannya yang pertama, efektif dan efisien menggunakan uang. Yang kedua, pengguna juga dapat menghemat waktu antrian, misalnya antrian di jalan tol. Yang ketiga, pengguna e-money akan lebih efektif untuk mengurangi peredaran uang palsu di masyarakat. Yang keempat, berbagai potongan harga atau diskon dari produk-produk tertentu juga bisa dinikmati dengan menggunakan e-money. Dan yang terakhir, efisiensi dalam penggunaan e-money terjadi saat transaksi elektronik. Pengguna tidak perlu repot menghitung uang kembalian apalagi jika nominal angkanya unik. Dan adapun kekurangan e-money, yang pertama, pengisian uang saldo e-money yang hanya dapat dilakukan pada mesin ATM tertentu. Yang kedua, isi ulang saldo e-money belum praktis. Yang ketiga, apabila kartu e-money Anda hilang, maka uang Anda juga akan hilang. Yang terakhir, sisa saldo atau uang pada e-money yang hilang tidak dapat dikembalikan. Berbeda halnya dengan kartu debit atau kartu kredit yang jika hilang dapat diganti baru dan memiliki potensi uang tetap aman. Yang terakhir yaitu jenis-jenis e-money. Menurut OJK, ada 2 jenis uang elektronik. Yang pertama yaitu uang elektronik yang dananya disimpan dalam sebuah chip yang umumnya terdapat dalam sebuah kartu, di mana transaksinya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan internet atau offline. Yang kedua yaitu uang elektronik yang dananya disimpan pada data di sebuah server, di mana transaksinya dilakukan secara online. Uang elektronik jenis kedua ini umumnya terdapat dalam sebuah aplikasi pada telepon seluler. Sementara menurut BI, ada 2 jenis e-money, adalah berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit kartu e-money, dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama, uang elektronik registrat, merupakan kartu e-money yang data identitas pemegangnya tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai e-money adalah sebesar 5 juta. Yang kedua yaitu uang elektronik unregistered, merupakan kartu e-money yang data identitas pemegangnya tidak tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai e-money adalah sebesar 1 juta.